Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Iskandar Alam dari Ternate. Selamat malam, Pak Iskandar. Selamat malam. Ya, silakan Pak, komentar Anda. Ya, jadi permasalahan memang komersialisasi penjara, saya sendiri pernah merasakan di penjara juga. Oke, baik. Anda juga mantan napi, begitu ya, Pak ya? Oke. Betul, tapi saya napi terhadap memperjuangkan hak-hak politik masyarakat, yang dimana orang pertama yang membakar kantor DPR di Kabupaten Halmahera Selatan. Oke, baik, silakan. Apa komentar Anda terhadap kasus ini? Komersialisasi penjara itu memang sangat dirasakan. Di dalam penjara itu memang benar, di mana hak-hak daripada napi sendiri itu tidak disamaratakan. Itu memang terasa sekali. Padahal kita di dalam penjara sendiri itu kita hanya melihat bagaimana menghitung pesawat. Kita juga ingin bebas, kita juga ingin ada pembinaan, dan di dalam itu kita hanya bisa melihat, mendengar suara mobil lewat, suara pesawat yang lewat. Kita hanya merindukan bagaimana saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita ketika Ramadan, ketika hari-hari berbesar. Itu yang kita rasakan. Kebebasan ini memang dibutuhkan, dan saya pikir persoalan Gayus memang persoalan kecil. Tetapi saya sangat setuju bahwa harus ada standar yang jelas mengenai tidak ada lagi perbedaan di dalam penjara, bahwa orang ini kelas ini harus di tempat ini, diberikan fasilitas ini, jangan. Kalau Anda selama ini pernah melihat itu terjadi selama menjadi napi di lapas Anda? Iya, dan pernah satu kasus korupsi itu, kita menghukum mereka itu karena kita tahu bahwa ini mereka pasti tidak dihukum dengan efek jerah. Ya. Jadi kita menghukum mereka itu dengan bagaimana kita kita petik hidung mereka itu sampai mereka nangis sendiri, supaya mereka tahu bahwa mereka harus bersama-sama. Tapi ketika mereka selesai, mereka diberikan tempat yang bagus, dikasih fasilitas yang bagus, diberikan kesenangan yang bagus, bisa ada jam-jam malam mereka keluar. Itu memang terjadi. Oke. Nah, biasanya ada semacam tadi ada uang bicara, benarkah seperti itu, Pak? Ya, benar sekali. Berapa kalau boleh tahu ada yang dikeluarkan oleh seorang napi misalnya ketika ingin mendapatkan kamar tertentu begitu? Ya, itu ada kadang-kala ya, kalau mereka di hari tergantung hari terakhir, bulan-bulan terakhir. Misalnya pada saat petugasnya kepepet di akhir bulan, itu 200.000 mereka mau, 300.000 mereka mau, 400.000, 500.000 mereka mau. Kalau untuk keluar dari lapas, Pak? Ya. Misalnya keluar dari lapas atau menginap. Kalau keluar dari lapas itu udah jutaan. Jutaan, oke. Iya, dengan alasan ada rujukan, padahal dia keluar sampai 1 hari keluar, balik lagi. Kalau ketangkap biasanya setuju, ada rujukan ini. Yang terima itu siapa uangnya, Pak? Dari pihak sipirnya saja atau dari kalapasnya atau? Petugas. Kadang-kala kerjasama juga dengan kalapas. Kalau yang pejabat-pejabat kerjasama, karena pada saat malam itu kalapas juga sering menjenguk, pada bawa lihat, terus panggil orang-orang yang pejabat itu ngobrol sama mereka. Jadi mereka membuat diskriminasi sendiri di dalam. Jadi kalapasnya sendiri yang mengatur begitu? Iya, dia tahu sekali bahwa siapa yang keluar, ada laporan ke dia. Bapak berapa lama Pak sempat ditahan Pak, kalau boleh tahu Pak, maaf? Saya 8 bulan lebih ditahanan. Oke, baik. Jadi selama 8 bulan itu saja Anda sudah bisa melihat praktek komersialisasi di lapas begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dan bukan cuma kasus korupsi, pejabat-pejabat, tetapi narkoba juga banyak yang dilakukan komersial seperti itu. Karena mereka punya duit. Ya, satu lagi pertanyaan, jadi apakah kemudian ada kasus misalnya membawa sesuatu ke dalam, misalnya peralatan fitness dan lain-lainnya, itu juga bisa dilakukan Pak? Iya, ada. Dan mereka kadang-kadang membawa misalnya di dalam ruangan tidak ada kipas angin. Mereka pakai kipas angin, dikasih dispenser. Jadi yang lain-lain nggak ada. Padahal kan kalau rata-rata kan misalnya sama-sama semua. Jadi bawa handphone boleh nggak sih Pak sebenarnya Pak? Handphone sebenarnya nggak bisa. Tapi? Tapi kalau pejabat ya pakai bebas. Berarti bisa kalau dia pejabat punya hak spesial ya gitu, bisa menggunakan handphone di dalam lapas. Iya,
Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Iskandar Alam sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi dari dalam. Terima kasih. Baik, saya langsung konfirmasi ke Pak Wayan. Ini ada pengalaman nih Pak ya. Jadi kita berbicara dari kasus nyata yang mengatakan bahwa ternyata ini prakteknya sudah berlangsung lama dan tahu sama tahu, bahkan diatur oleh Kalapasnya sendiri. Nah, dari Anda sendiri apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memetakan sebenarnya sudah ada atau tidak aktor-aktor yang terlibat di sini sehingga kemudian bisa dihilangkan praktek-praktek seperti ini? Ke siapa nih, saya? Pak Wayan, ya. Oke. Jadi gini, pertama apa yang disampaikan oleh Pak Neta itu betul, masalah etika ya. Biar bagaimana saya juga lama tugas di lapas itu, dengan kejadian gini itu istilahnya menyakitkan lah untuk saya itu, hal seperti itu. Karena sudah jelas pada saat pemeriksaan petugasnya itu dia mengakui dan dia tahu itu salah, tapi kenapa dilakukan? Kan itu permasalahannya. Kita juga tidak, artinya sudah jelas dia salah, tapi kita balik bertanya apa yang sudah kita lakukan sama mereka supaya mereka tidak melakukan itu. Kan tidak cukup dengan aturan-aturan saja tanpa dibekali dengan kemampuan-kemampuan gitu. Sama dengan orang masuk tentara, dia tahu nembak, tapi nggak diajarin cara nembak seperti apa. Itu masalahnya. Nah, dari sisi napinya betul, dia juga manusia juga sama dengan kita, ya. Nah, ini yang mempengaruhi itu, memang perilaku orang itu kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, apa yang disampaikan oleh telepon dari Pak Iskandar itu juga saya tidak tutup mata masalah itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Ya, Oke, ada tapi hal-hal kan kemudian sudah ketahuan Pak bahwa sebenarnya napi-napi ini mengalami perlakuan yang berbeda begitu sesuai dengan statusnya mereka dalam hal ini misalnya ada yang pejabat boleh pakai handphone, bahkan kemudian orang-orang bisa membayar dengan jumlah tertentu, kemudian mereka bisa mendapatkan fasilitas. Jadi kan sebenarnya mungkin sudah bisa ada tindakan lebih lanjut sehingga akhirnya kasus ini tidak perlu terjadi. Betul, kita ini sudah melakukan semua itu ya, SOP-nya sudah jelas, aturannya sudah jelas dan sebagainya. Tapi itu tetap seperti itu. Makanya nih harus ada dilakukan reformasi ya tentang pelayanan ini, bagaimana supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Sebetulnya tidak semuanya juga seperti itu, karena kita tahu kalau misalnya ada perlakuan-perlakuan petugas yang menyakiti penghuni, nggak lama itu lapasnya pasti akan dibakar. Gitu. Ini yang perlu, tidak semuanya seperti itu. Hanya memang kalau misalnya tertentu tuh, nah sekarang siapa yang memulainya kan gitu. Memang kalau dikatakan sampai misalkan lapas, tapi kan ada juga penghuni-penghuni dalam itu yang memang kerjanya di luar seperti itu. Dia mengatasnamakan, mempengaruhi petugas dan sebagainya. Inilah yang perlu kita batasi. Tapi kita membatasi dengan petugas yang sangat minim ini kan menjadi keterbatasan kita. Okay. Tapi bukan berarti menyerah ya. Kami ini kebetulan saya ini baru 1 bulan ini akan mencoba untuk menata bagaimana sih lapas yang baik itu sebetulnya gimana. Oke, kalau boleh tahu apakah sudah pernah ada kasus atau berapa jumlah misalnya kalapas atau yang diberhentikan misalnya kalau misalnya sudah terjadi kasus seperti ini? Sudah pernah belum? Oh, sudah banyak. Sudah banyak. Waktu yang lalu itu sudah banyak. Ya sejak yang lama itulah sudah banyak yang kalapas mereka itu jangankan diberhentikan, untuk dipindahkan aja mutasi sudah takut. Okay. Nah, apalagi seperti sekarang karena semua orang itu bisa bicara. Sekarang alat teknologi itu sudah canggih. Orang bisa siapa saja melaporkan. Termasuk sekarang ini namanya SPIP itu tidak hanya atasan saja yang mengawasi bawahan, tapi bawahan juga bisa mengawasi atasan. Nah, makanya kita ada namanya SMS Gateway. Nah, ini yang kita gunakan untuk bagaimana memonitor teman-teman kita di lapangan. Siapa melakukan penyimpangan, kita lakukan tahapan-tahapan pembinaan. Kalau enggak, ya terpaksa kita kenakan sanksi hukuman disiplin gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Neta terlebih dahulu. Ini kalau menurut Anda sebenarnya dari tadi dikatakan mungkin ada kurang... Saya dulu ya. Ini persoalan jangan sampai rancu. Saya ingin katakan kita lihat persoalan secara komprehensif. Kita duduk di sini, saya tanya Pak Pane, tahu nggak jumlah lapas berapa, rutan, tahu nggak penghuninya berapa? 460-an lapas dan rutan, kapasitas cuma 102.000 orang. Ini hari dimuat sampai 160.000 lebih. Kita berpikir nggak sana. Tadi dikatakan bahwa semua narapidana, semua penjahat itu cerdas, pintar, cuman nggak benar. Masuk penjara pun karena sial. Lalu sumber daya manusia
petugas LP di bawah standar. Tadi kan dibilang nggak dibina. Jadi saya ingin katakan kita lihat lebih jauh lah ke depan mestinya apa. Kalau diskredit aja gampang. Nah, saya ingin katakan dibandingkan saya 71 sampai 86 di 14 lapas, saya lihat ini hari sudah jauh lebih baik. Apanya yang jauh lebih baik, Pak? Prasarananya, infrastrukturnya, pembinaannya dulu lebih Termasuk parah. misalnya petugas lapasnya sudah dengan kualitas yang baik, dengan juga kesejahteraan yang lebih baik? Perbandingan dahulu loh. Oke, tapi Bukan kalau perbandingan sebenarnya, ke depan. tapi kalau untuk kondisi saat ini apakah sudah ideal menurut Anda? Saya lihat sangat ideal. Cuman persoalannya rekrutmen petugas lapas itu tolong SDM-nya harus dididik secara sistemik supaya mereka tahu fungsi. Saya pernah tanya petugas lapas, orangnya ganteng. Ente dia petugas udah berapa lama? Udah 6 tahun Pak Ustadz. Bingung aja, mimpi pun enggak, tapi ya udahlah tanggung. Nah, tanggung ini apa? Dia nggak titik loh, dia koma loh, tanggung katanya. Nah, saya kira memang perlu pemerhatian dari masyarakat, juga ada kesadaran bagaimana sistem ini bisa berjalan ke depan nggak terjadi. Anda bayangkan 400 lebih baru satu loh kasusnya Gayus. Yang terungkap teori gunung es. Ya, kalau Anda tahu, Anda nggak lapor, ini juga nggak benar. Anda bisa, saya katakan, kita fitnah, yang ada tambah dosa. Niat kita mau baik. Tapi Pak Neta udah lapor katanya. Di era sebelumnya saya paling Di sering era lapor. sekarang kenapa tidak lapor lagi, Pak? Karena gini, saya melihat kok tidak ada perubahan. Tadi Anda Ya, katakan sudah. baru 3 tahun lalu, Anda mulai memperhatikan lapas. Saya katakan dari 71, saya ngalam 14 LP. Saya lihat petugas itu sedih saya. Sedih banget. Kenapa sedih? Ya ampun, kesejahteraannya, makannya, segala macam. Hadap yang dibina, penjahat, orang cerdas, pintar, nggak benar. Dan punya uang lagi ya? Punya uang lagi. Nah itu harus kita pikiri Pak Pane. Bagaimana solusinya? Bukan disediakan LP aja. Saya katakan, saya tidak antipati, juga bukan membela lapas, tapi karena saya sebagai tokoh agama, mesti apa yang saya lakukan. Oke, Itu loh. baik Pak Neta. Ya, Ya, jadi silakan. gini, memang secara fisik ya, banyak lapas itu udah berbenah, udah lebih baik dibandingkan zamannya beliau nih. Tapi yang tidak berubah dari lapas adalah diskriminasinya. Siapa yang punya duit, itu yang dapat fasilitas bagus, gitu ya. Bahkan mereka bisa bawa office boy dari luar. Selain dari dalam ada juga ya. Nah, jadi barangkali untuk Pak Wayan ke depan itu, Pak Wayan atau pejabat selalu mengatakan lapas ini penuh kapasitas, melebihi kapasitas. Tapi ada orang-orang yang tertentu satu kamar, Untuk dia sendiri. satu orang dengan bayaran 100 juta untuk Pulau Jawa, gitu ya. Padahal seharusnya bisa ditempati oleh banyak orang. Seharusnya bisa 10 orang. Jadi diskriminasi ini dulu harus dihilangkan. Jadi jangan biarkan satu kamar satu orang. Jangan biarkan dia jadi raja kecil di situ. Hanya karena dia punya duit banyak. Nah, kemudian kayak lapas tempat Gayus yang kemarin itu yang Sukamiskin. Sukamiskin, itu sekarang di tengah lapangan itu ada kafe-kafe yang itu sangat diskriminatif. Hanya orang-orang berduit yang bisa ke situ. Sementara yang lain nggak boleh, dekat-dekat aja nggak boleh. Dan itu sudah dikapling masing-masing oleh orang-orang yang berduit. Ini kan sangat diskriminatif. Kalau saya itu bubarin aja gitu. Oke, saya tertarik dengan komentar Anda terakhir tadi bahwa Anda tidak lagi melakukan semacam pelaporan karena Anda melihat tidak ada tindakan dari pemerintah? Saya tidak melihat secara fisik oke ya, banyak perubahan. Tapi diskriminatifnya itu kita capek. Begini Pak baik. Pane, Kita jeda dulu, saya Pak sebentar. Hasan. Saya mau tanya Pak Pane, Anda sampaikan kemana? Saya nggak pernah dengar, selalu Anda bicara di permukaan. Kenapa kita sudah sharing? Apa sih konsepnya? Baik, nanti kita akan bahas konsep tersebut setelah jeda ini. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali saat lagi.